Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 3, sebagai moderator akan menjelaskan tentang hasil dari praktek KUKM kami yang berjudul Makanan Ringan Lempit. Makanan ringan ini berasal dari daerah kami sendiri, yaitu tepatnya Desa Telaga, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu di sini ada Neni Oktayanti dengan NPM 0180. Selanjutnya ada saya sendiri Lisa Indah Meranti dengan NPM 0201. Lalu selanjutnya ada Resti Fajratu dengan NPM 0203. Baik, selanjutnya akan awal mula usaha berdiri akan diterangkan oleh rekan saya Resti Fajratu. Dipersilahkan. Awal mula usaha berdiri. Pemilik sendiri ini dari usaha lempit ini adalah Bapak Taswo dan istrinya. Usaha ini kembali beliau dirikan pada sekitar tahun 2016 dengan tujuan ingin meneruskan bisnis dari orang tua beliau. Karena pada tahun 1090 itu makanan ringan ini menjadi cemilan yang banyak digemari masyarakat maupun sebagai makanan ringan untuk dihidangkan di acara hajatan. Tetapi semakin berjalannya waktu, lempit ini semakin kalah saing yang menyebabkan KUKM ini harus tutup karena sepi pembeli pada kala itu. Namun, berbekal pengetahuan dari orang tua beliau, Pak Taswo dan istri memulai kembali usaha makanan ringan ini dan hasilnya pun laris di pasaran. Tetapi semenjak terdampak virus COVID-19, usaha mengalami penurunan konsumen yang sangat signifikan, apalagi dengan ditiadakannya orang hajatan. Paling lebih memfokuskan untuk memenuhi permintaan warga masyarakat sekitar dan warung-warung kecil. Hambatan produksi ada yang pertama yaitu adonan sering tidak pas dengan takaran yang membuat sulit dibentuk. Yang kedua, cetakan sering lengket jika kurang minyak. Yang ketiga, cetakan kurang panas. Dan yang keempat, harga bahan baku yang semakin banyak. Ini contoh dari gambar lempit sendiri. Ini yang sebelah kiri adalah proses produksinya, yang sebelah kanan adalah produk yang dihasilkan. Selanjutnya ada latar belakang pemilihan usaha. Yang pertama adalah dekat tempat tinggal dan mudah dijangkau. Yang kedua, produk yang jarang diproduksi banyak orang. Yang ketiga, menarik dari rasa dan bentuk. Yang keempat, proses produksinya tidak setiap hari. Baik, akan saya lanjutkan. Di sini ada perbandingan dari harga-harga sebelum pandemi, yaitu dari tahun 2016 sampai 2019, dan juga di sebelah sini ada perhitungan dari saat pandemi. Sedapat kita lihat di sini, yaitu penjualan dilakukan 2 kali dalam seminggu, di mana satu kalinya itu ada 22 kilo dengan harga jualnya 30.000 dengan total penjualnya adalah 660.000, sehingga penjualan per bulannya adalah 2.640.000. Lalu di sini pengeluaran, yang pertama ada bahan baku, dapat dilihat di sini bahan baku dalam pembuatannya ada tepung terigu, lalu tapioka, gula jawa pewarna, telur, santan, jahe, dan minyak dengan jumlah masing-masing telah tercantum di sini, dengan harga per unitnya juga telah tercantum di sini, dengan total pengeluaran bahan baku untuk produksinya adalah 119.000 dan pengeluaran dalam sebulannya dengan total 928.000 rupiah. Lalu di sini ada pengeluaran tambahan untuk perlengkapan seperti ada plastik dan tali rafia dengan total pengeluaran dalam sebulan ada 136.000 rupiah, dan juga ada gas 3 kg di sini sebagai penambahan untuk keperluan produksi dengan total pengeluaran keseluruhannya yaitu adalah 1.104.000 rupiah. Dibandingkan dengan saat pandemi pada saat tahun 2020-2021, kira-kira penjualan per minggu dalam satu kali produksi turun menjadi 11 kilo dengan harganya naik yaitu 35.000 rupiah. Dengan total penjualan per bulannya ada 1.540.000 rupiah. Lalu pengeluaran tetap sama dengan bahan yang sama dan jumlah yang sama, hanya saja dengan harga per unit yang sudah mulai berbeda. Dengan total pengeluaran produksi per bulannya ada 600.000 rupiah. Lalu pengeluaran tambahan masih sama dengan total pengeluarannya ada 72.000 rupiah ditambah dengan gas 2 tabung 46.000 rupiah. Dengan total pengeluaran keseluruhannya adalah 718 rupiah. Baik, selanjutnya di sini dapat kita lihat tentang contoh perhitungan laba. Karena pada usaha ini setelah hasil wawancara kita lakukan bahwa dalam usahanya tidak ada bukti transaksi yang tersedia, juga modal awalnya pun kira-kira 1.500.000, sehingga kita
menghitung dengan rata-rata tadi beban perlengkapan dan bahan bakunya dengan total 1.104.000 rupiah. Sehingga ini modal awal kita kurangi dulu dengan untuk pengeluaran pembelian bahan baku dan perlengkapan dengan sisanya ada 396.000 rupiah. Lalu ada penjualan tadi dapat kita lihat sebelumnya bahwa penjualan totalnya adalah 2.640.000 rupiah dalam sebulan sehingga menghasilkan laba kotor sebanyak 3.036.000 rupiah. Dan ini brief kita ambil dapat dilihat di sini bahwa briefnya tiap bulan sama. Karena apa? Karena di sini kita mencari rata-ratanya sehingga laba kotor tadi 3.036.000 rupiah dikurangi dengan 1.500.000 rupiah sehingga menghasilkan sisa 1.536.000 rupiah. Dimana laba bersih di bulan 1 ini adalah nanti kita akan menjadi awal modal di bulan selanjutnya. Sama seperti perhitungan di bulan-bulan sebelumnya, ini juga sama untuk perhitungan di bulan-bulan selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu neraca performa. Neraca performa ini dihasilkan dari contoh perhitungan laba yang tadi. Yang neraca performa produksi lempit ini menghasilkan aset K sebesar 2.040.000, peralatan 2.500.000 dan total aset yaitu 4.540.000 dengan ekuitas modal 1.500.000, laba ditahan 3.040.000 dengan total modal yaitu 4.540.000. Yang selanjutnya yaitu neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan makanan ringan lempit ini dengan akun H sebesar 2.040.000 di debit, peralatan 2.500.000 di debit, modal 3.040.000 di kredit, laba ditahan 1.500.000 di kredit dengan total di debit 4.540.000 dan di kredit 4.540.000. Untuk laporan keuangan UMKM ini transaksi yaitu jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca lajur. Adapun hambatan saat praktek yaitu ada 3 hambatan. Yang pertama, tidak ada pencatatan keuangan dari awal produksi. 2, tidak ada bukti pencatatan transaksi. 3, sulit memperkirakan kenaikan bahan baku karena tidak ada pencatatan dari awal. Baik, karena tadi di sini hanya ada akun-akun yang utama saja. Jadi untuk akun-akun seperti jurnal, buku besar dan lain-lainnya akan saya berikan penjelasannya sedikit di Excel berikut ini. Baik, untuk melanjutkan di penjelasan PPT tadi, di sini saya akan menerangkan sedikit sekilas tentang jurnal umum tentang makanan ringan lempit di bulan Oktober. Di sini dengan total jurnal umum dari transaksi yang telah disediakan sebelumnya dengan total dari transaksinya ada debit kredit Rp7.763.000. Lalu di sini dapat dilihat selanjutnya ada buku besar. Ada kas dengan saldo akhirnya adalah Rp1.827.000. Lalu ada peralatan dengan totalnya Rp2.500.000. Selanjutnya ada perlengkapan dengan total Rp110.000. Selanjutnya ada pendapatan dengan total Rp1.505.000. Lalu selanjutnya ada apa? Nah, ada modal dengan total Rp4.540.000. Selanjutnya ada biaya bahan baku dengan totalnya adalah Rp762.000. Nah, di sini ada beban operasional dengan totalnya Rp46.000 dan terakhir ada PRIF dengan total Rp800.000. Jika bertanya-tanya mengapa PRIF di sini ada Rp800.000 sedangkan di perhitungan di sampel perhitungan laba itu dengan PRIF adalah Rp1.500.000, itu karena apa? Karena di perbandingan tadi saat penjualan dan produksi, saat pandemi mengalami penurunan produksi dengan harga yang semakin naik sehingga pemilik dari usahanya mengira-ngira dengan rata-rata untuk pengambilan PRIF setiap bulannya beliau mengirakan dengan pengambilan Rp800.000 karena ini memperkirakan dengan kondisi yang ada. Lalu di sini ada jurnal penyesuaian dengan bahannya ada plastik dan tali raffi yang telah digunakan sehingga mendapat sisa dengan jumlah totalnya adalah Rp66.000.
Selanjutnya untuk bisa melihat semua dari laporan keuangannya dari neraca saldo, ada jurnal penyesuaian, lalu ada neraca saldo setelah disesuaikan, lalu ada laporan laba rugi dengan memperoleh laba alhamdulillah dengan totalnya Rp631.000, dan di sini ada neraca dengan dimana debit lebih besar daripada kredit. Baik, selanjutnya di sini dapat dilihat laporan laba rugi di bulan Oktober dengan total pendapatan Rp1.505.000 dengan total bebannya ada Rp874.000 sehingga memperoleh laba bersih dengan totalnya Rp631.000. Laba bersih ini kita akan nanti taruh di laporan perubahan modal, di mana tadi modal awalnya ada Rp4.540.000. Lalu kita tambahkan dulu dengan laba bersihnya sekitar Rp631.000 dan kita kurangi dengan price Rp800.000 sehingga total modal akhirnya ada Rp4.371.000. Di sini ada jurnal penutupnya untuk menutup akun-akun seperti pendapatan, beban, ada modal, dan price. Lalu dengan neraca saldo setelah penutupan di akhirnya ada kas dengan total Rp1.827.000, peralatan Rp2.500.000, perlengkapan plastik Rp36.000, ada tali rafia Rp8.000 dan modalnya adalah Rp4.371.000. Neraca saldo setelah penutupan di bulan Oktober ini yang nanti akan kita jadikan untuk modal awal di bulan selanjutnya, yaitu di bulan November. Baik, akan saya lanjutkan untuk pembahasan sekilas mengenai tentang jurnal umum di bulan November tentang produksi makanan ringan lembit ini. Nah, dapat kita lihat di sini dari tanggal 4 sampai tanggal 29 November telah terjadi beberapa transaksi sehingga menghasilkan total transaksinya dengan jumlah debit kreditnya yaitu Rp4.613.000. Lalu selanjutnya kita lanjut ke buku besar, di mana di saldo-saldo awal buku besar ini seperti dalam saldo kas contohnya di sini, ini adalah saldo awal yang kita pindahkan dari bulan sebelumnya di bulan Oktober yang menjadi saldo awal di bulan November sekarang. Sehingga dengan kas dengan total saldo akhirnya ada Rp2.384.000. Lalu ada peralatan dengan total saldonya ada Rp2.500.000. Selanjutnya ada perlengkapan yang dimana di sini perlengkapan plastik Rp136.000 dan perlengkapan tali rafia Rp8.000. Lalu ada pendapatan dengan total pendapatannya ada Rp2.585.000. Ada modal dengan totalnya Rp4.371.000. Ada biaya bahan baku juga dengan totalnya ada Rp882.000. Lalu biaya operasional dengan totalnya Rp46.000 dan pref dengan totalnya Rp1.000.000. Lalu selanjutnya kita masuk ke jurnal penyesuaian. Di sini ada penyesuaian beberapa perlengkapan, ada plastik dan tali rafia dapat dilihat di sini. Lalu selanjutnya kita masuk ke neraca lajur, di mana di neraca lajur ini dapat kita lihat masing-masing laporan keuangan dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, lalu ada neraca saldo setelah disesuaikan, laporan laba rugi, dan neraca. Nah, di sini akan kita lanjutkan di laporan laba rugi, di mana dapat kita lihat di sini dengan laba bersihnya kita dapatkan Rp1.541.000, sehingga laba bersih ini kita akan masukkan untuk nanti dalam laporan perubahan modal, sehingga dapat dilihat modal akhirnya ada Rp4.912.000. Selanjutnya akan masuk ke jurnal penutup. Di sini untuk menutup akun-akun seperti akun pendapatan, lalu ada beban, akun laba rugi, dan price. Lalu di sini ada neraca saldo setelah penutupan. Di sini adalah saldo-saldo akhir yang nanti akan kita masukkan untuk saldo awal di bulan selanjutnya. Nah, karena kita hanya melakukan praktek selama 2 bulan, sehingga laporan keuangan ini pun kita hanya membuatnya selama 2 bulan saja. Baik, sampai di sini dulu ya pemaparan sekilas mengenai hasil praktek UMKM kami, di mana ini untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi KUKM. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami yang telah banyak memberikan masukan akan jalannya praktek ini, dan juga untuk pemilik usaha yang menyediakan waktunya untuk kami. Mohon maaf jika dalam penyampaian masih banyak kekurangan, dan terima kasih semua.